Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana di dalam program ini kita akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau mulai dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin menambah usahanya, menambah lini bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya di studio saya tidak sendiri. Sudah ditemani seorang speakerpreneur dengan banyaknya yel-yel yang ada, yaitu Coach Doni De Kaiser. Halo Coach. Halo Coach, apa kabar? Kabar baik. Gimana yel-yelnya? Serung. Waduh, harus ada arti kali ini. Tanya dong, apa artinya? Iya, maksudnya apa tuh? Nggak ada, ngarang aja. Wah, Soalnya tiap episode ditanya yel-yelnya apa gitu kan, pusing juga gua mikir. Padahal harapan udah tinggi nih. Iya, nggak apa-apa. Orang harus selalu punya harapan atau ekspektasi atau bahasa gaulnya hope. Oh, hope. Nah, hope itulah yang Iya. membuat kita punya impian dan cita-cita. Luar Super sekali, biasa. saudara-saudara. Padahal itu salah satu bentuk penyangkalan juga. Iya, Dan- denial yang keren gitu ya. Iya, denial bermartabat katanya. Iya, tapi kita nggak boleh denial tentang topik yang Oh satu iya, ini. nggak boleh. Karena tapi ternyata nyambung dengan topiknya Nyambung, di sini iya. ya. Adalah penyangkalan tentang tren bisnis. Tapi tadi saya tidak menyangkal loh. Oh, iya. Saya cuma kaget aja ditodong yel-yel. Langsung serung ya. Iya. Saya masih ingat loh, tolong dipikirkan itu artinya ya. Ya, nanti aja ya, kapan-kapan ya. Oke, pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang penyangkalan tren bisnis. Jadi banyak orang kalau misalnya ingin berbisnis atau berusaha, mereka itu selalu berpikir menyamakan dengan namanya tren. Tetapi orang sering sekali lupa ketika mereka sudah menjadi besar. Ketika mereka sudah besar, apa yang mereka pikirkan adalah tentang operasional. Pastinya, bisnis yang semakin besar akan semakin pusing di operasional. Dan apa yang terjadi? Apabila Anda tidak mempunyai sistem yang baik, akhirnya Anda ketinggalan pesawat. Artinya, Anda kehilangan momentum yang ada dan digantikan oleh orang lain. Nah, Kenapa harus pesawat? karena kalau misalnya Kan pesawat biasanya cepat. ketinggalan kereta gitu. Nah, karena saya pengen yang lebih cepat lagi. Kan Diganti ini- dong, ketinggalan kendaraan listrik gitu. Oh, kendaraan listrik. Lebih halus gitu. Iya. Karena kereta kan bisa jadi nggak pakai listrik. Nah, langsung bingung. Maksudnya Iya, kereta tenaga zaman dulu. Oh, iya. Oke, kita tidak membahas kereta ya, pemirsa ya. Nah, Tapi kalau di Malaysia kereta itu mobil. mobil betul, Iya. kereta ya. Kereta atau kereta. Oke. Mau dibahas nggak? Nggak usah. Panjang kalau pembahasan kayak gitu. Nah, sekarang Coach Doni, kita pengen melihat nih. Nah, kalau menurut saya, belum. Saya punya visi soalnya. Kalau kita melihat misalnya tentang namanya bisnis lah gitu ya, yang Coach Doni lihat misalnya di luar di sana ya, kira-kira apa saja bisnis yang sudah tidak sesuai lagi gitu, walaupun masih hidup dengan zaman sekarang. Bisnis yang masih ada, Masih tapi ada. berarti dia udah bukan bisnis lagi. Wah, Karena apa bisnis tuh? itu kan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Iya kan? Nah, kecuali keuntungannya itu macam-macam, ada intangible, ada Ya, tangible ya, gitu kan. ya. Nah, kalau dia intangible benefit, tentu ada orang yang menjalankan bisnis untuk satu, idealisme. Ya kan? Dua, hobi. Ya kan? Oke. Tiga, dia butuh panggung. Iya, atau iya, misalnya kesibukan. Ya kan? Nah, saya fokus tiga ini aja karena ini yang saya sering lihat di depan mata. Iya. Contoh yang pertama, bisnis di bidang apa ya? Istilahnya percetakan. Oke, Ya kan? Masih ada. Masih ada. Iya. Ya, tetapi sudah tidak sebanyak dulu. Iya. Karena banyak barang-barang cetak sekarang sudah Iya. terkonversi ke non paperless. Iya, sudah kan? digital. Sudah Artinya. digital. Ya. Iya, mau bilang digital kok muter ya. Oh, sampai ribet ya paperless. Iya, tapi saya cuma mau memberi gambaran bahwa dulu kan orang menghabiskan banyak bahan kertas ya kan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan ya. Itu kertas itu kan bahan bakunya pohon. Iya, dan masih ingat nggak, Coach Doni, kalau kita sambung dengan bisnis orang foto? Oh ya. Oh, Masih ketahuan ya umurnya. Bukan, cerita dari papa saya. Inilah penyangkalan, denial ya kan. Nah, apalagi menyangkal secara bermartabat ya dalam program ya kan. Nah, jadi kalau misalnya Iya, zaman benar. dulu, masih ingat nggak ya? Kalau misalnya mungkin Anda, pemirsa, yang Saya nggak ingat, saya harus tanya papa saya. Ini cerita zaman dulu ya, Iya, pakai iya. film kan? Iya. Oh iya, pakai film ya? Pakai film. Nah, film ini Negatif film maksudnya. Iya, negatif film. Yang kalau dibuka warnanya apa tuh?
coklat ya? Saya nggak tahu, saya tanya bapak saya. Waduh, tidak kena dia jebakan Batman. Iya. Nah, ketika orang lagi ingin Jangan melihat buka hasilnya, banyak-banyak nanti kebakar. Iya. Nah, kalau pasang di pasang di kamera, ya gue ngaku dulu gue kuliahnya begitu, bro. jadi ketika ingin dicetak, nah masih ingat kan waktu zaman dulu harus digunting, dimasukkan Ya. di dalam cairan tertentu, Iya, dan iya. kita mesti nunggu. Iya, kamar gelap. Nah, di dalam kamar gelap. Nah, yang ingin saya bahas adalah ketika Gue kita satu semester tuh belajar itu. Masa? Iya, teknik kamar gelap. Oh. Jadi tidak boleh ada cahaya. Nanti Nah, kan gimana kebakar. bisa ngelihatnya dong? Kok Ya, gitu? bisa kan ada lampu merah gitu kan. Oh, oke. Infrared gitu kan. Jadi kita lihat, kita buka, masukkan ke cairan, ya banyaklah cairannya gitu kan. Kemudian kita keringkan. Nanti dia akan keluar gambarnya. Oh, itu saya penasaran ada berapa cairan, tapi kita nggak bahas Ya, itu. mau lah dibahas ya. nggak? Nggak Satu usah. semester soalnya. Karena Oke. yang mau saya bahas adalah zaman sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi, tapi orang Ya. masih cetak untuk yang beberapa hal gitu loh ya. Ya, Misalnya ya. contoh, zaman sekarang di Vintage, mall, ya. di mall, sekarang orang antri untuk cetak foto untuk cetak foto. Ya, analog ya. Iya, analog. Balik lagi zamannya. Iya, iya. Padahal kalau misalnya Anda lihat di pinggir-pinggir jalan ya, misalnya untuk percetakan untuk film, percetakan foto, Ya, afdruk. iya, mereka sudah tinggalkan. Iya, makanya kalau ditanya Iya. 3 kali 4 berapa? Nggak tahu ya. Ya, 1.500. Saya tidak- Bukan 3 kali 4. Totalnya berapa? 12 ya? 12. Nah, bukan, tapi 1.500. Oh, Karena ya, harga harganya. nyetak Iya. foto ukuran 3 kali 4 1.500. Ya, saya tidak tahu itu ya, karena saya Tanya dulu Papa. cetakan. Tetapi kalau misalnya sekarang kalau misalnya Coach Doni lihat di beberapa mall itu mereka punya tempat untuk pencetakan foto dan itu mereka harus antri dan antrinya Iya. sampai mengular. Ini khusus cetak foto. Cetak foto dan kita Vintage foto. ya, vintage iya, ya, yang- iya. Karena itu membangkitkan kembali memori atau kenangan masa lalu. Yes. Jadi yang dijual sebenarnya bukan fotonya, Nah, tapi kenangannya. Kenangannya. Tapi pertanyaannya berikutnya. Nah, kenangan apa yang tidak boleh diingat? Waduh, kenangan apa? Mantan. Karena ada pepatah, Waduh, untung iya benar. kan? Ada pepatah kan? Apa mantan? Buanglah mantan pada Tempatnya. temannya. Oh, temannya. Tempatnya. Iya, karena Iya. kalau menjaga jodoh orang itu ya jangan Iya. sakit hati. Iya. Memang tugasnya hanya untuk menjaga jodoh orang. Waduh. Ternyata lari ke temannya. Ya memang itu tugasnya. Sedih juga Jangan ya. sedih, karena kalau jodoh pasti dia tidak akan Oh iya ke benar. temannya gitu kan. Benar. Mau dibahas nggak? Nggak usah. Tapi kalau kita Oke. supaya jangan jauh dulu, kita Oke. akan melihat dulu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. Kita cek ya. Tentang apa sih yang dimaksud dengan namanya penyangkalan. Penyangkalan, Kita udah oke. dibahas panjang lebar, denial. Jangan-jangan kita nggak ngerti ya. Jadi penyangkalan itu adalah perbuatan menyangkal. Sama aja nggak jelas. Iya benar. Yang kedua adalah laporan hasil pemeriksaan auditor independen yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan yang diminta tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Jadi Ya, ada dua versi Iya. di bidang keuangan ya, khususnya laporan keuangan sama yang bukan ya. Kita Ya, pakai yang bukan. pertama berarti. Ya, Ya, yang pertama adalah kegiatan menyangkal. Jadi menyangkal itu adalah tidak menerima atau Iya, tidak mengakui. Iya, menolak ya, Iya, penolakan. menolak. Ya, tidak mengakui. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya Anda misalkan yang ada di dalam mall tadi ketika mereka mencetak, Coach Doni lihatnya itu banyak kan generasi apa? Yang mencetak. generasi gen yang tua itu apa ya? Ayo, yang tua-tua. Waduh, jadi nggak enak ngomongnya, nggak boleh. Baby boomers. Ah, baby boomers. Nggak boleh ngomong yang tua-tua Habis loh. baby boomers apa? Baby boomers itu Millennial adalah ya? Gen X. Enggak. Oh, Gen X ya. Gen X, Kita setelah- Gen X bukan? Saya Gen Y. Saya Alpha. Iya, setelah itu Gen Y. Iya, Gen Y itu yang Baby disebut dengan boomer dan Gen X. milenial. Iya, iya, iya. Nah, kemudian Gen Z yang disebut dengan namanya centennial, kemudian baru masuk Gen Alpha dan sekarang sudah masuk zamannya generasi beta. Beta ya, Sudah karena Gen X itu yang berinteraksi langsung dengan kamera analog. Iya, betul, betul. Sebelumnya lagi pasti baby boomer ya, tetapi Iya, kan iya. masih belum kompatibel, artinya masih agak ribet kameranya Ya, karena gitu kan. zaman dulu kamera untuk di zaman baby boomers itu adalah kamera dengan ditutup. Nah, Iya. ditutup seperti itu. Kalau Kok misalnya tahu ya? Iya, karena saya melihat Cerita sejarah lagi. fotografi. Sejak awal sebenarnya kami menyangkal semua apa yang kami sampaikan. Iya, nah jadi kalau misalnya dilihat sekarang sebenarnya bukan orang-orang baby boomers ya, ternyata banyak orang generasi milenial dan Oke. bahkan kaum untuk Gen Alpha pun juga banyak yang mencetak. Oh, Jadi kenapa begitu? Karena mereka ternyata, nah
pernah tahu dong kalau namanya fashion, ya. Jadi yang sesuatu yang lama sudah menjadi tren yang baru. Jadi sesuatu yang model lama jadi model baru. Iya, akan kembali lagi ya, yes, tren ya. Dan hal ini pun yang juga berlaku ternyata di dalam fotografi. Sesuatu yang dianggap, wah ini bukannya sesuatu yang dulu dianggap kuno, malah sekarang menjadi sesuatu hal yang trendy. Tetapi bahkan ada platform yang kemudian dia menggunakan teknologi digital modern dengan ponsel Android, itu tetapi ada fitur yang kemudian vintage, jadi analog. Tanya dong, kok saya tahu? Iya, kok tahu? Ya, anak saya pakai. Oh, oke. Yang apa tuh maksudnya fitur vintage? Jadi di ponsel, kan digital nih, udah modern. Tetapi bisa semua serba otomatis itu kan, tetapi kemudian ketika meng-capture atau mengambil gambar, dia bisa kemudian di-set seperti gambar analog. Set seperti gambar analog. Iya, jadi tidak perlu lagi ke tempat cetak yang ada di mall itu, ya kan? Nah, ini menjawab kerinduan orang-orang pada sesuatu yang memorabilia gitu kan. Nah, itu saya tahu dari anak saya. Anak saya itu bukan generasi yang menggunakan teknologi kamera analog. Tapi kan dia suka. Kok jadi kayak zaman dulu gitu kan? Nah, kayak apa Pi zaman dulu? Zaman dulu di mana zaman Papi masih ganteng. Berarti sekarang udah enggak dong? Iya, tetap. Coba ukurannya. Nah, itu yang saya kurang cocok. Oh, kenapa? Karena kamera teknologi zaman dulu itu analog itu sangat jujur. Oh iya. Tidak ada apa? Beautify. Tidak bisa memperhalus atau memperslim gitu. Nah, jadi ada beberapa hal. Jadi kalau misalnya kita lihat apakah itu bentuk penyangkalan ya? Tentunya tidak ya. Karena kita harus membedakan apakah ini penyangkalan dia tidak mau ikut dengan tren yang ada atau memang kita sengaja membuat itu menjadi suatu tren. Maka ada beberapa pertimbangan yang harus kita lihat di sini. Yang pertama adalah pertimbangan operasional. Jadi kalau misalnya mau perusahaan itu mau maju, dia harus melihat satu pertimbangan operasional dulu ya. Jadi apakah dia bisa atau tidak ya. Kedua adalah pertimbangan hubungan kerjasama. Jadi kalau Anda mau ikut-ikutan, nah kerjasama yang udah ada bagaimana? Bagaimana penyelesaiannya? Jadi Anda nggak bisa meninggalkan vendor Anda tiba-tiba. Jangan-jangan ada klausul one prestasi yang mengakibatkan penalti. Yang ketiga adalah pertimbangan sumber daya manusia. Anda mau ikut sih, tapi siapa yang bisa yang ngikutin? Siapa yang operate ya? Iya, siapa yang operate? Dan ternyata nggak ada yang bisa. Gimana caranya? Berarti Anda harus suntik mati ternyata untuk perusahaannya. Yang keempat adalah pertimbangan pasar. Jadi ada nggak pasarnya? Anda mau ikut-ikutan. Jangan-jangan Anda nggak bisa. Yang kelima. Nggak boleh pasar. Jadi yang halus dong, jangan pasar-pasar. Jangan suka sikap pasar. Oh, kasar. Kasar ya. Bapak-bapak banget kan? Iya. Yang kelima, sebelum nanti kita akan masuk di dalam segmen berikutnya adalah pertimbangan fleksibilitas. Mampu nggak kita cepat untuk dalam mengikuti namanya tren? Nah, kalau misalnya tidak bisa, nah Anda pasti penasaran, gimana caranya? Yuk, mari sama-sama. Kita sama-sama masih terus memperhatikan namanya program ini. Tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai tentang tren penyangkalan diri, terutama tren adalah penyangkalan tentang bisnis mereka. Tetapi sebelum kita melanjutkan, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, nama saya Kenny. Saya ingin bertanya, apakah pengusaha senior yang sudah lama berbisnis memiliki kemungkinan penyangkalan diri? Halo, perkenalkan nama saya Iqbal. Saya mau bertanya, dapatkah seorang pembisnis menjadi berubah keyakinan dan keberanian setelah menjalani usaha? Terima kasih. Aku Karina. Aku mau tanya, apakah pengusaha skala bisnis yang lebih kecil akan lebih tahan terhadap kemungkinan penyangkalan diri? Oke, Coach Sony, sudah ada beberapa PS. Nah, ini menjadi suatu studio. Iya, sudah menjadi terminologi yang harus sudah dikasih tahu sama pemirsa gitu ya. PS juga presiden kita. Oh iya, betul. Betul. Untuk di era sekarang. Kalau lanjut. Yang pertama katanya, apakah pengusaha senior berarti yang udah tua-tua nih? Iya, senior. Tolong jangan arah ke sini. Yang sudah berpengalaman, yang sudah lama berbisnis mempunyai kemungkinan penyangkalan diri mereka. Iya, banget. Oh, banget. Kenapa? Pengalaman diri maksudnya? Iya, saya kan belum masuk umur itu. Jadi tapi gimana? belajar dari pengalaman bertemu dengan para pengusaha, saya melihat juga ada beberapa yang kemudian denial ya atau menyangkal. Ya, kayak gimana tuh mereka denialnya?
maksudnya dengan bisnisnya. Ya. Iya, tetap aja jalanin bisnis itu. Ya, atau malah ada ketakutan sebenarnya. Iya, Ya iya, kan, iya. ketakutan bahwa di era sekarang sudah ada perubahan, perubahan mindset, perubahan behavior, termasuk perubahan kebutuhan akan produk dari perusahaan itu. Iya, iya, Ya kan? iya, iya. Kayak misalnya nih, Coach Roni kan dulu kalau misalnya pengen jalan-jalan atau beli tiket, Iya. apa yang dilakukan? Kalau mau beli tiket jalan-jalan ke tempat tour and travel kan? Iya, datang kan? Dateng, Datang, betul. kemudian lihat Kalau ke jadwal. pameran. Ya, heeh. tapi yang paling mudah dilakukan orang datang ke tour and travel Betul, agency di kantornya. di kantornya, datang secara fisik, Betul, melihat jadwal, betul. melihat paket dan Iya, memilih ya iya, maskapai yang betul. kita anggap cocok gitu kan. Betul, betul. Nah, sekarang sudah enggak. Oh. Nah, di kalangan pengusaha dulu bukan dia yang datang, tapi dia harus punya orang misalnya asisten, sekretaris ya kan atau staff yang kemudian membantunya memesankan tiket perjalanan. Betul, betul. Ya kan? betul. Berarti minimal ada dua aktivitas. Iya. Satu, dia harus punya staff, Iya. ya kan? Kemudian yang kedua, dia harus datang secara Iya. fisik karena kita tidak punya akses untuk melihat jadwal. Iya, Ya kan? betul. Saya masih ingat dulu ketika mau naik pesawat datang Iya. ke kantor maskapai. Jadi maskapainya kita pastiin dulu. Mau naik maskapai A, B atau C. Iya. Nah, kalau dulu kita sudah tentukan maskapai A, kemudian kita datang, ternyata dia tidak punya rute ke kota itu. Nah, baru kita pindah ke Pindah, maskapai yang betul, lain, ya kan? betul. Dan Iya. itu makan waktu, makan biaya, transportasi Iya. dan sebagainya. Apalagi macet ya. Iya, Iya. sekarang sudah tidak. Saya alamin itu. Saya mengalami masa transisi itu ketika Iya. dulu salah satu tugas sekretaris saya itu bookingin tiket pesawat. Oh, oke. Iya, Nah, iya. kemudian yang kedua sudah ada aplikasi. Iya. Ya kan? Nah, aplikasi itu kemudian digunakan oleh staf saya. Ya kan? Untuk memesan. Tapi makin ke sini makin mudah, makin simple. Ya udah, saya sendiri bisa. Akhirnya apa? Sudah tidak butuh staf lagi. Staf untuk booking-booking ya kan? Inilah akhirnya pemirsa, ini yang menyebabkan adanya layoff di dalam. Iya, karena ada disrupsi ya, Iya, ada iya, perubahan dalam kebiasaan. Ini didukung oleh penggunaan teknologi yang makin kesini makin canggih. Sebenarnya memudahkan manusia Iya, untuk betul. beraktivitas Setuju. ya, tetapi dampaknya itu ternyata ada satu pihak atau satu bagian atau satu bisnis yang harus mengalami disrupsi. Iya, artinya di sini bukan berarti kita mendukung untuk orang-orang melakukan namanya layoff atau perampingan. Iya. Tetapi orang-orang menjadi sumber daya di dalam perusahaan, mereka harus lebih kreatif lagi sehingga mereka tidak dapat digantikan oleh namanya aplikasi. Iya, iya. Nah, inilah ya sesuatu yang harus dilakukan. Nah, Betul. saya punya satu ini lagi nih, satu contoh lagi nih ya. Jadi kalau misalnya orang melakukan namanya penyangkalan nih, namanya orang pengusaha yang udah senior gitu kan ya. Jadi zaman dulu itu kalau misalkan mereka ini ingin misalkan jalan-jalan lah ya. Iya. Tadi kan udah dibilang jalan-jalan misalnya seperti itu. Nah, biasanya mereka butuh yang namanya tour guide. Betul. Ya kan, pasti mereka akan memilih adalah pelayanan yang terbaik. Betul. Ya kan, memilih biasanya yang mahal ya. Ya, Oh, yang yang ini lebih menguasai. eksklusif. Ya, Nah. katanya ini yang paling eksklusif nih. Karena kenapa? Biasanya teman-temannya di situ berarti orang-orang yang punya uang semua. Tetapi yang sekarang orang dulu zaman dulu apa sih yang dipilih dari seluruh namanya tour and travel dan dipilih apa? Itinerary. Iya, Ya kan? paket ya. Paket jadwalnya kemana aja. Paling banyak, Iya, paling paling lengkap, banyak, tapi paling murah. Iya. Jangan disebutin. Ah, iya, paling ekonomis. Paling ekonomis. Nah, tapi akhirnya dengan adanya teknologi zaman sekarang, dengan banyaknya sumber informasi, kita membuat itinerary sendiri. Betul. Bahkan sekarang ya, banyak orang yang akhirnya mereka membuat bukan perusahaan tour and travel ya, membuat jadwal mereka sendiri Iya. yang akhirnya dikelola sama si tour and travel ini. Iya, ada beberapa peristiwa, kok berat amat. Iya. Ada beberapa contoh kasus, misalnya diaspora kita. Oh, oke. Ya, jadi misalnya dia mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri. Ya, karena pendekatan bahasa dong yang paling Betul, aman kan. betul. Kalau kita misalnya pengen ke Tiongkok, kita cari guide yang bisa mengerti bahasa Indonesia. Iya, iya. Karena kan lebih mudah kita memahami guide-nya menerangkan dalam bahasa Indonesia daripada kita harus belajar bahasa Mandarin. Iya, iya. Ya kan? Dan itu dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Tiongkok. Iya. Jadi mereka membuka pelayanan sebagai private tour guide. Iya, iya, Nah, iya. kenapa? Karena pendekatan bahasa aman. Dan kita Betul. bisa request, Betul. Coach. Kita bisa pesen. Iya. Saya maunya ke misalnya ke Tiananmen Square. Oke. Saya maunya ke Great Wall gitu kan. Iya, iya. Saya nggak mau ke sini. Kenapa? Pengalaman kalau ikut
tour and travel, tempat-tempat yang didatangi itu sebenarnya jualan. Iya, Ya kan betul kita banget. diajak ke tempat apa misalnya bukan seolah-olah sih, memang objek wisata, tapi ujung-ujungnya harus beli produk. Iya. Nah, mereka nggak suka. Iya, Karena iya. habis waktunya hanya untuk ke tempat-tempat yang menurut mereka nggak produktif untuk tujuan jalan-jalan. Oke. Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang kedua nih, Coach. Oke, ya. yang Karena- kedua ya, karena ada beberapa hal yang terkait nih, Coach. Ya. Hal atau hil? Ya, hal. Ya, hal, ya. Dapatkah seorang pebisnis berubah keyakinan dan keberanian setelah menjalani usaha? Iya, bisa. Oh. Kalau berubah keyakinan dalam usaha bisa, tapi kalau berubah keimanan itu urusan dia sama Tuhan. Betul, setuju, nggak bisa saya bantah. Iya. Kayak gimana di berubahnya, Coach? Ada, saya Contohnya mengenal kayak gimana? salah seorang pengusaha senior ya di Indonesia. Beliau ini namanya Joni Sugiarto, ya nama Oh, lengkapnya. langsung disebutkan. Ya, saya respect sama beliau, makanya saya mau Oke. pinjam ceritanya ya kan. Oke, Nama iya. lengkapnya adalah Bapak Martinus Joni Sugiarto, Oke. tapi di kalangan industri pageant memanggilnya atau menyapanya dengan Dedi ya. Oke. Nah, dari sapaan beliau menunjukkan bahwa beliau sudah senior ya kan. Iya, iya. Nah, Dedi Joni ini saya sering diskusi, Coach. Ya, nah Coach Roni juga kenal lah orangnya Iya. ya kan. Dan ternyata beliau ini orang yang sudah senior, tetapi orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Iya, iya. Contoh di segmen sebelumnya kita membahas ada pengusaha-pengusaha yang tetap idealis. Betul. Ya kan? Tetap bisnisnya ya sejak awal misalnya bisnis kerupuk gitu kan, sampai hari ini tetap bisnis kerupuk meski Betul. mungkin produksi kerupuk ini sudah tidak seperti sebanyak dulu Betul. dan sudah penjualannya sudah tidak seperti dulu misalnya, ya kan? Dan beliau ternyata tetap menjalankan bisnis di bidang yang sama, tetapi di belakang bisnis utamanya itu beliau ini ternyata bertransformasi dan menyesuaikan, adaptif. Oh, Ya, adaptif. sampai ada satu kalimat yang saya ingat betul bahwa gak usahlah terjebak pada kenangan masa lalu. Kalau sesuatu bisnis itu sudah tidak menghasilkan lagi, gak usah malu untuk menutup bisnis itu. Wow, sampai beliau Yes. berkata seperti itu? Iya, jadi Oke. kita kan kadang terjebak ya, aduh nggak Iya, bisa lah, ini bisnis pertama gue, Iya, ini disayang perusahaan, ya, iya, kayak backingnya, iya, kalau gitu. duitnya sih sudah nggak berseri, oke lah, iya, ya iya, kan, iya. kayak contoh kedua, Pak Haritanu, ya kan, pengusaha industri media, Iya. ya ketika kemudian saya ngobrol dengan orang dalam gitu kan, loh, radionya sekarang ada berapa? Ya sudah tidak sebanyak dulu, tapi masih ada yang dipertahankan. Ya, masih ada beberapa stasiun radio. Kenapa? Beliau sangat senang dengan radio. Jadi dipertahankan. Kenapa? Hobi. Iya, iya, Meski iya, hobinya iya. itu ternyata ya cost-nya Bukan yang gede. menghasilkan ternyata ya. Iya, nah Oke. kecuali Anda tidak punya uang banyak ya sebagai pengusaha yang harus selektif ya meletakkan modal di mana. Nah, saya sarankan ikuti seperti yang tadi Dedi Joni. Oh, Ya kan? oke. Tidak usah malu ketika merasa aduh, bisnis saya ini sudah tidak menghasilkan lagi. Saya harus tutup. Tutup aja. Oke. Ya kan? Bahkan ada cerita ya, tapi tanya ceritanya panjang nggak? Oh, panjang itu pasti. Agak panjang. Jadi di segmen sekarang apa nanti aja? Nanti aja. Oh ya udah. Tapi saya nanti pengen- tanya ya. Iya, iya. Jadi saya pengen tahu dulu nih, kalau misalnya Dedi Joni ini kan usianya, kalau misalnya pemirsa mau Iya. tahu juga ya, ini bukan usia yang ibaratnya kalau dibilang seniornya bangsa 50, enggak. Beliau sudah lumayan. kepala 7. Udah kepala 7 Ya, dan mereka bahkan- mau bertransformasi itu luar biasa loh. Makanya saya salut ya sama beliau ya, Dedi Joni Ini Sugiarto. the real baby boomer sebenarnya. Yes, beliau sudah hampir menyentuh usia kepala 8, tetapi dalam beraktivitas bisnis ternyata nggak kalah sama yang generasi milenial dan Gen Z. Nah, Iya. itu dia. Jadi di sini itu juga- sebabnya bisnisnya masih tetap eksis ya Iya. dan bertahan. Bahkan ternyata beliau menciptakan anak usaha lain yang sangat sesuai dengan era kekinian, sangat digital. sangat digital, Begitu. wow. Itu luar biasa. Ini adalah sesuatu yang mematahkan Iya. bahwa baby boomers itu tidak bisa bertransformasi. Ini adalah suatu contoh Iya. bahwa ada loh sebenarnya baby boomers yang bisa seperti itu. Ya, ada lagi satu. Oh, siapa? Pasti Coach Roni tahu. Siapa? Seorang pengusaha di bidang properti, Oke, siapa nih? almarhum Ciputra. Oh iya, Pak Ci, Betul, ya kan? Pak Ci, Nah, beliau betul. sama. Nah, mau tahu lagi tentang bagaimana kita lanjutan dari cerita tadi yang Coach Sonia sampaikan? Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Oke pemirsa, tadi kalau kita udah mendengarkan cerita tentang satu orang yang luar biasa dari baby boomers, yaitu adalah Daddy Johnny yang mampu untuk bisa bertransformasi seorang baby boomers. Nah, kita mau dong ya, ini ada satu lagi hutang dari Coach Doni, cerita yang pastinya juga tidak kalah menarik dengan Daddy Johnny. Yuk, ceritain dong, Iya. Coach. Kok tahu kalau tidak kalah menarik? Padahal saya belum cerita. Harusnya, Coach. Kalau nggak menarik, ngapain diceritain? Kalau nggak menarik diedit ya. Ya, saya juga mengenal salah seorang pengusaha di bidang makanan atau kuliner. Oke. Ya, brandnya Chin Pao. Ya, tulisannya gimana sih Chin Pao? Chin Pao, kalau edisi lama TJIN. Bukan. Chin Pao. QIN Bao. Oh, Chin Pao. Ya kayak Oke. gitulah ya. Pokoknya. Ya, Kita nggak bahas brandnya. Tetapi restoran itu sudah tidak ada. Oh, sekarang udah nggak Udah beroperasi nggak lagi? ada. Oke. Tanya dong, kenapa? Kenapa? Sudah ada disuntik mati? Ya karena memang usianya disetting hanya untuk 3 tahun. Oh, ada restoran di Jogja? Ada. Oke, ini menarik nih. Kenapa dia bisa Ya, gitu? menarik kan? Ya, ya, ya. Jadi ketika saya diajak oleh Ya, ownernya itu hadir dalam peresmian restoran itu di kawasan Patenda Kapuk, luar biasa. Ya, restorannya. Rame pas waktu lagi awal. Bukan soal ramenya, tetapi memang konsepnya. Oke. Di era di mana saat itu orang paling suka selain makan apa? Foto-foto. Foto-foto, betul. Bahkan makanan di foto kan? Betul. Kita nggak makan dulu tuh, foto dulu. Karena waktu zaman tersebut ada istilahnya adalah segala sesuatu harus Instagramable. Yes, that's why bisnisnya customize. Iya, Jadi dia iya, membuat sebuah rumah makan dengan konsep Instagramable. Iya. Di mana mulai dari dekorasi, interior, penataan meja, kursi, sampai hidangan, itu semua dibuat semenarik mungkin agar orang lebih banyak foto-foto di situ. Oke, lalu kenapa hanya 3 tahun? Padahal sampai sekarang era-nya juga harusnya masih ada. Trennya berubah. Oke. Dan dia memang sengaja pakai tempat itu, dia hanya sewa untuk 3 tahun. Dia hitung modalnya berapa dan dia harus untung di tahun kedua. Dan di tahun ketiga dia tutup. Oh, betul-betul dia tutup tuh. Tutup. Padahal dia masih untung tuh sebenarnya. Untung, ya. Wow. Tetapi ketika dia tutup itu, dia sudah dia sudah memprediksi bahwa kalau dia lanjut di tahun keempat pasti rugi. Oh. Karena trennya oke. begini, Coach Roni yang harus menjelaskan. Karena untuk hal-hal yang seperti itu, loyalitas pelanggan itu kurang. Betul. Ya, kalau betul. harga murah, Betul. kalau Instagramable, ketika ada sesuatu yang lebih bagus lagi, lebih oke lagi, pelanggan akan pindah ke situ. Benar kan? betul. Nah, artinya dia sudah set sejak awal, dia sudah pikirkan bahwa bisnis saya ini hanya untuk durasi 3 tahun. Wah, mau untung banget ya kan? Ya, tetap dia tutup. Oke. Dan apa yang dia lakukan? Setelah itu kan Buka saya lewat lagi. lagi. Iya, saya lewat lagi loh. Kok sudah nggak ada? Kok saya tanya loh, kenapa? Memang gue tutup. Loh, kenapa tutup? Memang diatur hanya untuk 3 tahun. Nah, terus sekarang apa? Buka yang lain. Oh. Rumah makan juga namanya beda, konsepnya beda, sesuai dengan kekinian. Wow. Jadi dia secara periodik itu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan behavior customer atau pelanggan. Dia menangkap kebutuhan. Oke. Ya kan? Mungkin saja nanti, mungkin ya, Iya, iya. ketika orang lagi seneng-senengnya makan di luar angkasa, ya kan? Mungkin ya kan? Iya, iya, Dia bikin konsepnya tema beda. luar angkasa. Oke, Atau iya. kan pernah kan ada yang skydining kan? Oh, iya, Yang kemudian kita membook sebuah makan malam, kemudian diangkat pakai crane. Oh iya iya Ya iya kan? iya. Ada di dekat Semanggi gitu Betul, kan. betul. Nah, itu kan lumayan itu. Betul. Nah, atau ada yang tetap mempertahankan konsep lama seperti saya nggak usah sebut namanya, seorang chef yang sudah sangat senior, ya kan? Dia hanya buka steak, ya kan, di rumahnya. Buka steak di rumah. Iya, jadi dia dulu kerja di hotel dan restoran, kemudian dia sudah pensiun. Tetapi sekarang kalau kita mau makan, saya sampai ngantri 3 bulan, Coach. Harus ngantri 3 bulan. Rumahnya masuk di dalam jalanan yang kecil, Iya. ya. Kemudian kita makan di terasnya. Dan itu hanya ada beberapa meja dan kursi. Dan dia masak langsung di situ. Kelebihannya adalah kita diajak ngobrol, Oke. kemudian suasana yang hangat, ramah, nyaman, seperti di rumah. Iya. Itu yang mahal. Iya. Saya berkali-kali booking full, tunggu 2 bulan lagi. 2 bulan lagi saya mau booking full. Coba bayangkan. Luar biasa Dia ya. memelihara suasana dan apa ya, pelayanan yang Iya. sangat private begitu Iya, kan. iya. Dan dia tidak pasang iklan. Iya. Nah, Nah, coba itu kalau beda. ada kapitalis sejati pasti harus bilang, kenapa kita nggak buka
cabang. Nah, dia tidak bisa seperti itu karena yang dia jual itu bukan hanya soal konsep produknya. kekeluargaan ini kan sesuatu yang personal ya. Iya, Jadi benar. sentuhan Dan khusus dia, ya. Betul. Dan orang yang tahu dia itu ya bukan tahu dari iklan, dari media Iya, sosial. iya, Tapi iya. memang dari mulut ke kuping, bukan mulut ke mulut ya. Iya. Oke, Coach, saya penasaran nih. Sudah Coach. dijawab semua pertanyaan? Sudah, nanti ada lagi, ada Oh, satu oke. lagi. Tapi saya mau simpan dulu. Saya mau nanya dulu nih, ada satu lagi tentang mengenali ciri-ciri orang yang suka melakukan namanya penyangkalan itu. Penyangkalan? Iya. Woi, ada itu. Dari aspek komunikasi, saya punya 3. Wah, kenapa 3? Ya, karena template-nya 3. Oke, berarti berikutnya kita tambahin supaya jadi 4. Janganlah ya, 4 itu bagi pengusaha kayaknya kurang cocok Kurang gitu cocok. kan. Iya. Oke, Kalau mau siap. tambah berarti 3 plus. Oh, 5 dong Iya. kebanyakan. Oke, yang pertama apa? Yang Coach? pertama, orang-orang yang suka menyangkal itu bisa dideteksi dari kata-katanya. Oke. Ya, dia akan sering menggunakan kata tidak, bukan, nggak bener, nggak begitu, nggak kayak itu, gitu kan? Kayak orang ragu-ragu, pelin-pelan. Iya, gitu ya. tetapi Oke. itu kan tanpa disadari, alam bawah sadar iya, itu iya. bukan memaksa lagi, tetapi itu kemudian tercermin dari kata-kata. Wow. Karena kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu merupakan hasil olah pikir. Iya, ya, iya, secara refleks atau tidak nanti Coach Roni yang tambahkan. Iya. Nah, makanya kita harus pandai-pandai menyimak kata-kata yang sering digunakan oleh orang yang suka menyangkal. Oke. Tidak, bukan, Oke. tidak benar itu, tidak seperti itu. Tuh, hati-hati ya kalau bagi Anda yang menggunakan kata-kata tersebut tadi. Ya. Langsung saya bilang, Anda sedang menyangkal. Bagi istri-istri di rumah, Wah. Anda bisa mendeteksi suami Anda. Kenapa malam ini dia pulang terlambat? Ya kan? Apakah dia benar-benar meeting dengan bosnya atau dia meeting dengan teman-temannya di pos ronda? Karena bagi laki-laki atau bagi para suami, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Wah. Daripada kita tambah kelam ini suasana. Masuk kedua, Coach. Nggak berani. Pasti episode besok akan ada klarifikasi. Yang kedua, Coach. Yaitu dia menggunakan bahasa yang defensif. Oh, kayak gimana nih? Jadi Bentuk kayak defensif. pertahanan ya? Ya, pokoknya dia bilang, "Oh, saya nggak tahu itu." Oh, Ya kan? oke. Jadi, kenapa itu bisa terjadi? Oh, Cuci tangan itu ya. ya, jadi ya kesannya betul. ya. Cuci tangan sebenarnya kan bagus ya, bersih ya. Tapi kenapa itu dia konotasinya jadi buruk banget ya cuci Iya, tangan ya? karena oh ya, itu kan apa istilahnya tidak ingin bertanggung jawab Iya, maksudnya. iya, gitu iya. kan. Nah, padahal cuci tangan itu kan maksudnya dia yang melakukan dengan Iya, tangannya, tapi iya. dia tidak mau ngaku. Iya, Nah, apakah ini juga dimaksud bahasa defensif berarti? iya, jadi aku tidak tahu, ya kan, bukan saya itu, atau misalnya saya tidak bermaksud begitu, gitu kan. Nah, Anda harus lebih bijaksana kalau di sana, kalau di sini Bijak sini. ketika mendengarkan orang-orang yang mengatakan atau memilih diksi-diksi seperti tadi, aku tidak tahu, aku tidak bermaksud, gitu kan, bukan begitu, gitu kan. Nah, itu salah satu ciri-ciri. Ya, jangan juga kemudian kita ketemu orang dia langsung ngomong itulah, oh kau pasti denial ya, nggak juga. iya, Itu kan iya. harus lihat situasinya. Betul. Dalam kasus yang memang membuktikan dia menyangkal sesuatu, tentu ada latar Iya, belakangnya. iya, iya. Kan ada konteksnya juga. Kalau misalnya di satu tempat tertentu, yang dia juga baru pertama kali di sana, tahu nggak tempat ini? Saya tidak tahu ya, emang benar. Iya, orang baru pertama. Iya, gitu kan. iya, Nah, ini iya. biasanya digunakan oleh kaum istri untuk oke. kemudian menganalisa suaminya. By the way, ini ilmu umum ya, ilmu komunikasi iya, ya. iya. Jadi istri-istri itu kalau Anda tidak mau ribut sama suami, ya udah jangan maksa suami Anda untuk menjawab. Dengar aja jawabannya. Kalau memang kata-kata itu seperti yang saya contohkan tadi, bisa jadi dia sedang denial. Tapi denial atau penyangkalan dalam hubungan suami istri itu tidak selalu jelek, Coach. Iya, iya, iya. Ya kan? Ya kita juga harus lihat latar belakangnya. Karena suami-suami itu biasanya menyangkal itu sampai dia menemukan solusi atas suatu masalah. Iya, Ya, iya. dia tidak ingin membebani keluarganya, apalagi pasangannya. Sementara kaum wanita itu membutuhkan teman bicara. Betul. Bahkan Berbeda hanya ya. teman loh, Iya, tidak butuh iya. solusi. Iya. Karena kadang-kadang wanita itu punya solusinya sendiri. Iya. Yang ketiga, Coach. Yang ketiga, mengalihkan kesalahan. Nah, ini bukan lagi dalam bentuk Ngeri nih. kata-kata, tetapi dalam bentuk tindakan konkret. Wah, Misalnya, ngeri. bukan saya tuh, ini pasti Coach Roni nih. Gara-gara Coach Roni akhirnya semua berantakan. Nah, itu adalah denial sejati, bukan hanya dari kata-katanya, tetapi dari sikapnya. Dia tidak bertanggung jawab dan dia limpahkan kepada orang lain. Oke, itu namanya denial paten itu ya. Iya, daftarkan. Iya, ke Haki. nanti pasti akan kita daftarkan. Nah, sambil kita sudah Anda menganalisa, kita akan menjawab pertanyaan yang tadi, yang Yang ketiga ketiga ya.
apakah pengusaha skala bisnis yang lebih kecil, jadi ini yang juniornya, Iya, kalau tadi iya. kita bahas senior, ini yang juniornya, yang baru mulai berbisnis ya, akan lebih tahan kemungkinan terhadap penyangkalan diri, Coach? Ya, kalau menurut pengalaman saya betul. Oh, ya, oke. Kenapa? Karena kan biaya operasionalnya kan tidak sebesar pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang Betul, sudah jadi mudah besar untuk ya. mengikuti arus ya. Ya, dia lebih fleksibel. Ya. Makanya sebenarnya kan saya lupa pepatah dari siapa. Kita kan dalam berbisnis itu kan harus fleksibel. Betul. Kalau kita sekeras kayu mudah patah. Ya kan? Oh, Tetapi oke. kalau kita sefleksibel karet misalnya, Ya. kita bisa beradaptasi. Apa maksud fleksibilitas itu? Kita mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Artinya idealisme boleh kaku, tetapi dalam menjalankan bisnis justru idealisme kita itu harus pada fleksibilitas. Wow, ini Ya kayaknya udah bijaksana banget itu. Iya, Coach. karena sudah segmen-segmen terakhir kan. Tinggal satu segmen lagi kan. Iya, berarti artinya saatnya Mbah Doni. Oh. Quotes of the day. dari Oke, Mbah Doni. quote of the day dari saya untuk episode kali ini adalah 1 kali penerimaan diri lebih baik dan berkualitas daripada 1000 kali penyangkalan. Wow, maksudnya gimana Don't tuh, be Coach? crazy. Ya, dalam hal kita berbisnis atau dalam menjalankan kehidupan, ya, kita menerimalah kondisi dulu. Karena ketika kita sudah penerimaan, Iya. banyak hal yang bisa kita pelajari. Oh. Karena kalau kita menyangkal terus keadaan, kita tidak akan keluar dari kotak itu. Oh, kita tidak oke. akan pernah berubah. Ya kan, contoh masalah. Ya, kita menghadapi masalah. Kita menghadapi kepahitan dalam hidup ini. Banyak orang yang kemudian menyangkal, ya kan? Kalau menurut saya, terima aja dulu keadaan. Iya, Karena iya. setiap sesuatu, segala perkara dalam kehidupan ini itu atas izin Tuhan. Oh, Ya. oke. Kalau Tuhan mau kita kasih masalah, pasti ada maksudnya. Iya, iya. Karena seperti sebuah lagu. Mau naik kelas ya. Ya, yang lagu yang saya lupa judulnya, tapi saya ingat syairnya, What doesn't kill you make you Happy. stronger. Ya. Sesuatu yang gagal membunuhmu akan membuatmu jauh lebih kuat. Ya kan, jadi kalau kita gagal dalam bisnis ya, tenang, kita terima. Oke, gua gagal nih ya, nggak apa-apa, it's okay. Nggak usah kemudian denial, tetap sok gaya-gayaan ya kan di luar bahwa saya nggak gagal kok, saya masih Iya, sukses. iya. Tapi kemudian dia pinjam sana, pinjam sini ya kan. Iya, Kan iya. gali lubang tutup lubang. Betul. Ya udah, tenang, kalau memang tutup, evaluasi. Pelajari lagi. Oh, udah kagak cocok nih. Iya. Ya kan, gua punya produk ini udah kagak dipakai sama orang, ya gimana gua mau cuan? Iya. Orang sudah nggak ada market atau pasarnya lagi, ya kan? Jadi daripada denial beribu-ribu kali, penerimaan. Ya, kemudian evaluasi. Setelah Anda evaluasi, Anda mulai lagi. Jangan Wow. khawatir. Saya juga bangkrut 2 kali, Coach, dalam Iya, perjalanan iya. bisnis saya. Iya, Ya. dan itu tidak gengsi untuk ngomong bahwa saya pernah bangkrut. Ya memang saya gengsi sih pada waktu itu. Iya, ya iya, kan, iya. tetapi saya lebih memilih untuk kemudian saya menahan diri, mengevaluasi, kemudian mulai lagi. Oke. Habis mulai lagi, bangkrut lagi, Coach. Oke, tapi sebelum nanti Coach Doni yang menyampaikan nama tips-tipsnya, karena ini kayaknya udah nggak tahan banget ya. Iya, iya, Dan iya. kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi mengenai tren penyangkalan tentang bisnis. Nah, kalau misalnya tadi Anda sudah menyaksikan Mbah Doni berbicara, berarti ya. Abang. Nah, saya akan menyampaikan salah satu quotes juga dari saya, berarti artinya ya. Jadi ada beberapa hal yang harus misalkan pemirsa itu mungkin sadari bahwa keyakinan memang diperlukan untuk menjalankan bisnis ya. Tetapi kewaspadaanlah yang akan menyelamatkan bisnisnya. Jadi kadang-kadang orang itu mau memulai bisnis pasti harus selalu yakin. betul Yakin. nggak? Kalau dia nggak yakin sama bisnisnya, dia nggak akan jalan. Dia yakin kalau dia tidak yakin. Gimana tuh? Saya yakin, saya nggak yakin. Tetapi pernah ada satu kasus begini, Coach. Ini pengusaha Berarti untuk lebih bisa tua dong. grafis. Hah? Lebih tua dong. Kasus kan? Kasus ya. Ya, kalau- kakak ya, Iya. Yesus. Bapak-bapak. Iya. Jadi ada satu orang pengusaha desain grafis. Jadi dia kayak agency gitu ya modelnya ya. Kalau zaman dulu orang kan mencoba dengan banyaknya software, betul nggak? Iya, betul. Dan orang tidak takut, oh kita mencoba dengan gaya yang berbeda. Anak muda bikin sesuatu yang baru. Iya. Tetapi ketika sekarang dengan penggunaan AI, apa yang terjadi dengan penggunaan AI?
rata-rata ketika anak mudanya ini menggunakan AI, akhirnya ditegur sama yang ownernya. Dia bilang, kamu jangan pakai kayak gitu dulu. Dulu zaman saya katanya dengan kreativitas itu yang bisa meningkatkan namanya bisnis. Kalau kamu pakai itu kamu nggak akan bisa. Nah, dia tidak waspada bahwa sekarang ini segala sesuatu sudah bisa dilakukan dengan AI, tapi bagaimana cara kita memanfaatkannya. Betul. Nah, itu tetap bisa kreatif, tapi kreatif dalam mengoptimalkan teknologi. Betul. Karena tetap butuh manusia atau peran manusia dalam mengorganisir teknologi itu. Karena kalau kita tidak awasi juga, jadi gini, kita tahu sekarang ada kemajuan teknologi. betul. Kita tidak bisa menguasai teknologi, oke, tapi kita tahu memilih orang yang pandai menggunakan teknologi. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya Anda cuma berpikir zaman sekarang, oh ada yang disebut dengan namanya Anda baru sadar, itu Anda sudah terlambat. Iya. Anda baru mau menggunakan ChatGPT, Anda juga sudah terlambat. Karena sekarang sudah bergeser lagi adalah otomatisasi tentang namanya AI. Iya. Nah, Itu dialami di industri televisi seperti yang Anda saksikan sekarang, pemirsa. Iya. Kami berdua ini berada di studio yang kalau zaman dulu, zamannya Coach Roni, ya kan? Itu studio harus besar, dengan lampu yang menggantung, ya kan, dengan banyak kamera. Nah, teknologi membuat semua menjadi lebih simple, sederhana. Ya, tentu dengan penggunaan SDM yang tidak sebanyak dulu lagi. Dan kalau dari aspek bisnis ini sangat membantu. Yang tadinya dulu, kalau tadinya dulu itu bedol desa. Betul. Saya ingat tahun sekian itu ketika tugas di istana itu ratusan orang kami berangkat. Ya, sekarang hanya dengan satu orang dia bisa melakukan live report. Ya, sekarang kita memproduksi acara ini juga dalam sebuah studio yang tidak sebesar dulu, green screen, ya, di belakang bisa digonta-ganti, ya, bahkan saya bisa mengganti Coach Ron ini dalam wujud yang berbeda. Teknologi. Betul. Ya kan, bahkan ada namanya virtual teknologi gitu kan, kita bisa berkomunikasi. Industri musik sekarang. Ya, ketika orang yang sudah hidup di eranya yang sudah meninggal, ya kita bisa duet menyanyi dan bisa dalam satu layar dalam sebuah video klip. Bisa terjadi itu. Tahu Nat King Cole nggak? Tahu. Ya kan? Unforgettable, ya kan? Dia bisa duet menyanyi dengan almarhum papinya, King Cole. Ya kan? Padahal itu dulu eranya masih hitam putih. Ya, ternyata dalam satu video klip anak dan bapak yang sudah beda zaman, yang satu sudah pindah alam, bisa duet. Teknologi, wow, keren banget ya teknologi sekarang ya. Nah, tapi kalau misalnya di dalam kayak sekarang, Coach Roni merasa nggak ada saya di sebelahnya? Ada, ini hilang. Ini namanya menyangkal. Nah, pemirsa, pastinya Anda juga pengen tahu dong tips dari Coach Doni, bukan hanya nasihat yang diberikan sama Mbak Doni. Nah, apa aja tips yang bisa diberikan nih, Coach? Dalam hal komunikasi, strategi komunikasi. Ini terkait topik kita kan? Iya, penyangkalan diri. Nah, harus jelas dong, Coach. Oke, siap. Nah, kalau tidak nanti menyangkal kita. Oke, tips kali ini saya punya 3. Oke. Jadi yang pertama, bagi Anda itu agar tidak masuk dalam kategori orang-orang yang suka menyangkal, Anda harus mengedepankan active listening. Ya, kan maksudnya ada active listening, maksudnya orang kan pasti aktif ya, listening. kita harus lebih banyak mendengarkan. Kalau kita berbicara 1 kali, maka kita harus mendengarkan 2 atau 3 kali lebih banyak. Karena dengan mendengarkan sebenarnya kita mendapatkan banyak hal baru. Itulah sebabnya, Coach, saya sekarang lebih sering pakai earphone, Coach. Kalau itu mah kurang kerjaan, itu dengar musik kan. Ya boleh, tapi dengarkanlah lebih banyak apa kata orang kepada Anda. Kan saya mengikuti saran Coach Doni, active listening. Jadi sehari-hari saya pakai. Orang lagi berbicara pun saya pakai earphone. Itu sebenarnya menghindar omelan istri, ya kan? Kalau istri lagi ngomel pakai earphone dengan musik, ya kan? Itulah ada yang menyebabkan bahwa apa istilahnya, marah-marahmu seperti musik di telingaku. Memang dia lagi dengar musik. Yang kedua, ya, pelajari atau kuasai komunikasi krisis. Ya, dalam era sebuah krisis terjadi di organisasi atau di perusahaan, itu kita harus mampu memetakan masalah. Jadi tidak harus langsung kita
respon. Ya, jadi bedakan responsif dengan reaktif. Oke. Ya, ketika Anda menghadapi sebuah penyangkalan, ada masalah dalam organisasi dalam komunikasinya, Ya. kita harus dengarkan dulu. Kemudian kita petakan masalahnya. Oke. Jangan langsung kita denial. Oke. Ya, jangan langsung kita menyangkal. Kalau yang langsung itu reaktif. Reaktif. Atau reaktif. Ya, tapi harus responsif. Responsif itu adalah memberikan respon tetapi tidak langsung. Ya kan? Boleh langsung tanpa memberikan respon. Seperti apa? Ya, gestur. Ya kan? Jadi ada juga yang istilahnya menjawab tanpa menjawab. Menjawab tanpa menjawab. Wah, ini permainan kata ya nih. ditanya Maksudnya nih apa misalnya, tuh? ditanya. Kita kan lagi mapping nih. Iya. Kita lagi misalnya melakukan penelitian. Ada krisis nih di perusahaan, ternyata limbahnya merugikan masyarakat. Iya. Ya kan masyarakat komplain, protes, demo, unjuk rasa, datang ke kantor. Ya kita harus tetap jawab kan? Betul. Menjawab, tapi kita belum tahu jawabannya apa. Iya. Ya tetap kita harus memberikan komunikasi kepada masyarakat. Sampai saat ini kami dan tim masih berusaha untuk melakukan penelitian dan analisa. Oke. Ya, jangan no comment. Iya, Jangan iya, diam, karena diamnya otoritas akan membuat simpang siur dan membuat multitafsir. Orang bisa tambah marah, krisis bisa berkelanjutan. Oke. Nah, jadi tetap pelajari, kuasai teknik komunikasi krisis. Anda responsif, bukan reaktif. Dan yang ketiga, Sabar coach, jangan langsung ketiga. Karena Ketiga. belum. Karena tadi dibilang bahwa menjawab tanpa menjawab. Ini sama nggak dengan orang berbicara muter-muter gitu? oh beda. Kalau muter-muter itu tandanya dia tidak menguasai masalah. Kan sebenarnya muter-muter artinya dia tidak menjawab sebenarnya apa yang ditanyakan. Ya justru dia sedang berusaha untuk ngarang. Oh, kayak gimana tuh? Karena kalau orang menguasai masalah, dia bisa menjawab dengan simple, sederhana. Jangan lupa, simple is power. Ya kan? Ketika dia menguasai masalah, dia mampu memilih kata dan diksi yang tepat. Iya. Kalau dia sedang menjelaskan sesuatu dengan muter-muter, ada dua hal. Satu, menunjukkan dia sedang berdusta atau mengarang. Atau mencari alasan. Iya, Yang iya, kedua, menandakan dia tidak menguasai persoalan. Jadi kalau makin orang menguasai persoalan, makin orang menguasai masalah, ketika dia menyampaikan sesuatu, dia akan memilih kata yang tepat, diksi yang sederhana, dan itu tidak panjang lebar, straight to the point. Berarti orang yang suka berbicaranya itu muter-muter, berarti dia bukan Dia suka jalan-jalan. dia bukanlah seorang komunikator yang baik. Oh berarti. tidak, jadi salah kaprah orang Salah ketika juga. mengatakan bahwa komunikasi, oh saya itu pintar ngomong. Pintar ngomong beda dengan cerdas ngomong. Karena dia panjang kan bicaranya ya kan? Ya, dia itu- ngomong mungkin dalam waktu 5 menit, 10 menit, tapi kita juga bingung arahnya kemana. Nah, pada akhirnya respon publik yang akan menentukan. Selesai orang itu berbicara, kemudian kita tanya, mengerti apa enggak? Enggak. Berarti Iya. tidak efektif dong. Ya, dia hanya sebagai pengisi waktu saja, Iya, bukan iya. penyampai pesan atau informasi yang harus dipahami. Karena pada akhirnya pesan yang kita sampaikan atau komunikasi itu harus mudah dimengerti. Ketika orang mengerti, kita berharap dapat apa? Feedback. Ah, betul. Iya kan? Ngapain kita ngomong panjang tapi kemudian orang nggak ngerti dan diem saja? Iya, Iya ini kan? selaras dengan ada di NLP nih. Ah, definisinya. seperti apa itu? The meaning of the communication is the response you get. Respons. Ya, respon ini Iya. ada sebuah bentuk feedback. Betul. Jadi, kalau Anda kemudian masih melakukan penyangkalan, Anda akan melakukan seperti yang di segmen sebelumnya, pilihan Iya. kata-katanya jelas. Oh Iya. tidak, bukan saya, gitu Iya. kan. Dan dia akan muter-muter. Muter-muter itu kalau zaman dulu itu kan muter-muter itu naik sepeda ke Harmoni lewat Monas gitu kan. Dan ini dia bisa kemana-mana. Iya. Hanya untuk menutupi kebohongan. Dan itu adalah sebuah penyangkalan yang jelas dan nyata di depan mata. Bagaimana menghadapi orang seperti itu? Ya udah diem aja. Kasih panggung aja, senyumin aja. Dan doakan semoga dia kembali ke jalan yang benar. Oh, Kenapa? bukan kembali ke alamnya ya. Ya, jangan, karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Iya, Dia iya. sedang berusaha untuk menyangkal kok. Itu hanya kembali kepada orang tersebut untuk Iya. kemudian melakukan penerimaan dan baru bisa kita ajak diskusi. Nah, kalau sampai hal seperti itu terjadi di perusahaan Anda atau Anda berada dalam perusahaan yang ownernya selalu menyangkal, saran saya Anda harus membuat crisis center. Oh, oke. Ya. Ini yang solusi ketiga ya. Ya, solusi ketiga. Kan dari tadi saya udah Iya. ketiga. Oke. Ah. Dipaksa ini ketiga akhirnya. Ya. Crisis center. Kenapa perlu crisis center ketika perusahaan kemudian sudah hampir kolaps dan pemilik sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi masih menyangkal? Ya, ingat, ketika besar pasak daripada tiang, Iya. itu tanda perusahaan harus tutup atau
berganti. Oke. Ya, soal berganti itu nanti bisa kita bahas di Iya, episode iya. yang lain gitu kan. Crisis center maksudnya apakah ini lokasi atau ini berupa suatu tim atau bagaimana? Yes, tim. Satu, Oke. ketika dia memiliki produk yang berkaitan dengan masyarakat, tentu kan masyarakat akan menghubungi perusahaan itu. Contoh, pasti Coach Roni ingat dong, ada satu pusat kebugaran besar di Indonesia yang kemudian tetap aktif memasarkan produknya, tiba-tiba tutup di mana-mana. Oh, oke. Ya kan? Saya tidak usah sebut mereknya, tapi Iya, inisial aja. G. GG. Benar ya? Iya, iya. Nah, iya. GG gitu kan. Nah, itu kan masyarakat marah. Iya. Apalagi pelanggannya. Kemudian bagaimana kami sudah bayar iurannya? Member, Iya, iya. iuran member tahunan, ya kan, untuk 1 tahun ke depan, tiba-tiba tutup Iya. pusat kebugarannya gitu kan, marah orang. Ketika orang tidak punya saluran komunikasi untuk menanyakan kepada pengelola, maka mereka akan berbicara di media sosial atau media umum atau media publik. Apa yang terjadi akan memaksa perusahaan itu mendapatkan dampak negatif atau image-nya kemudian jadi rusak. Padahal ini perusahaan internasional. Oh iya. Nah, benar. kalau dia punya crisis center, ada masalah dalam perusahaan itu, ada saluran telepon, saluran media sosial, saluran WhatsApp center misalnya, Iya, iya. yang orang kemudian bisa tanya, bisa mendapatkan jawaban. Iya, iya. Jadi biar tidak liar. Nah, itu 3 tips dari saya. Oke, nah saya hanya menutup saja karena ada Ya. beberapa sudah disampaikan sama Coach Doni. Jadi kalau misalnya Anda ingin berbisnis yang bagus, maka tips dari saya adalah ada 4. Ya. Jaga dan amati pasar yang ada, analisa secara objektif, sesuaikan dengan pasar dan lakukan konsisten. Nah, itulah pemirsa untuk di episode kali ini ya. Jadi sebenarnya banyak Udah. banget. Udah. Nggak mau. Karena nanti akan Panjangin. ada panggil lagi. Oh, episode tenang berikut aja, ya. Oke. Jadi ini masih banyak banget hal yang istilahnya dapat kita bahas dan kita diskusikan, tetapi sampai di sini dulu berarti kita harus bahasnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah sampai di sini artinya saya harus berterima kasih kepada Coach Doni. Oke, thank you. Coach. Sudah mau Sama-sama. datang. Sampai episode berikutnya. Sampai episode berikutnya. Dan teman-teman dan pemirsa semua, terus saksikan program Beken, program bisnis elit dan keren, di mana program ini akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi, baik dari bisnis yang baru dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin menambah lini bisnisnya. Saya atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya.